Shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi dalam renungan hati. Kemarin kita belajar dari Markus pasal 14 ayat yang ke-42 tentang terpesona dari kisah seorang janda. Hari ini kita juga belajar dari ayat yang sama tapi dengan tema yang berbeda. Hari ini kita akan belajar dari tema guru yang hebat. Kita akan membaca di dalam Markus pasal 14 ayat yang ke-42. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita ditanya, menurut Anda, orang yang hebat itu orang yang bagaimana? Saya tahu kita semuanya pasti akan memiliki persepsi di benak dan otak kita semuanya, dan kita pasti akan dengan lancar menjawabnya. Salah satunya mungkin juga ada dalam beberapa jawaban-jawaban ini. Orang yang hebat adalah orang yang memiliki otot yang kuat dan postur tubuh yang begitu kuat, bisa mengalahkan penjahat-penjahat yang jumlahnya banyak. Mungkin juga yang kedua, seorang yang hebat adalah seorang yang sukses dalam dunia bisnis, dalam pendidikan, atau dalam dunia dan bidang-bidang apapun juga. Dan yang ketiga, orang hebat itu adalah orang yang memiliki kemampuan superhero, seperti Batman, Superman, Hulk, Thor, Iron Man, mungkin juga tokoh-tokoh lain seperti Wonder Woman juga. Nah, tetapi hari ini kita akan belajar, kita akan memahami orang yang hebat dari sudut pandang yang berbeda. Dari seorang janda miskin, tetapi ternyata dia adalah seorang guru yang hebat. Seorang guru hidup yang hebat. Yang membawa kita semuanya untuk menjadi orang-orang yang memindahkan ruang keterbatasan kita menjadi orang yang melebihi kapasitas kita semuanya. Pelajaran apa yang dapat kita petik hari ini tentang guru hidup yang hebat? Pelajaran yang pertama adalah kita diajar untuk memindahkan ruang penerima menjadi ruang pemberi dalam hidup kita semuanya. Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam Keluaran pasal yang ke-22 dan kemudian membaca juga dalam aturan-aturan orang-orang Yahudi, janda-janda adalah orang-orang yang layak dan pantas menerima perhatian, menerima tunjangan, suplai secara jasmani. Karena janda adalah seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi janda itu sudah distigmakan bahwa mereka adalah orang-orang yang menerima. Tetapi janda yang miskin ini, dia membalik sebuah stigma itu. Ketika dia datang di bait Allah, dia memberi dan bukan menjadi penerima dari gereja atau dari bait Allah atau dari pejabat-pejabat bendahara gereja, tapi justru dia memberi. Nah, janda ini memberi 2 peser. Mungkin bukan bicara tentang pemberiannya, tetapi kita berbicara tentang sudut pandang yang lain. Bagaimana janda ini memindahkan ruang kehidupan dia dari seorang penerima menjadi seorang pemberi. Nah, ini adalah sesuatu yang hebat. Guru hebat luar biasa. Untuk bisa memberi di tengah-tengah kekurangan dia, membutuhkan kekuatan, membutuhkan kehebatan hati, kehebatan kemurahan, kehebatan iman, kehebatan rohani yang luar biasa. Dan janda ini mengajari kepada kita semuanya. Orang-orang hebat adalah orang-orang yang memindahkan dari seorang penerima menjadi seorang pemberi. Itu luar biasa. Bagaimana dengan hidup kita semuanya? Apakah kita senang menjadi penerima atau kita senang dengan orang-orang yang suka memberi? Nah, itu akan menentukan posisi kita. Kita adalah orang yang memiliki segudang pengalaman hidup yang hebat atau tidak. Pelajaran yang kedua adalah mari kita memindahkan ya dari orang yang mau diperhatikan menjadi orang yang memperhatikan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur pasal 68 ayat yang ke-6, di sana dikatakan bahwa Tuhan itu memperhatikan dan menjadi pelindung bagi janda-janda. Nah, Bapak Ibu, jadi stigma yang kedua dari janda-janda miskin adalah mereka orang-orang yang diperhatikan. Orang-orang yang menerima perhatian. Begitu banyak dari orang-orang yang baik, bahkan juga dari Tuhan. Tetapi janda miskin ini dia berbalik. Dia memutar balikkan, menjungkir balikkan sebuah stigma itu. Janda itu pergi dan memberikan 2 peser duit. Apa artinya Bapak Ibu? Janda itu dia melepaskan sebuah stigma bahwa dia harus diperhatikan. Sekarang dia menjadi pribadi yang memperhatikan. Dia memperhatikan bait Allah. Dia memperhatikan pekerjaan Tuhan. Dia memperhatikan para pelayan-pelayan, imam-imam. Dengan dia memberi, dia memberikan sebuah perhatian. Dia membelikan bahwa dia bukan orang yang mau diperhatikan. Tetapi sekarang dia memperhatikan. Dia memperhatikan pekerjaan Tuhan. Dia memperhatikan bait Allah. Dia memperhatikan kebutuhan-kebutuhan para imam. Perhatian-perhatian terhadap pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Supaya bisa berkembang. Nah, ini luar biasa. Di tengah-tengah ketiadaannya, tapi dia bisa memperhatikan orang lain. Nah, janda miskin itu menjadi satu pusat perhatian dari belas kasihan banyak orang. Tetapi dia sekarang berbalik.
dia menjadi seorang pribadi yang maju lebih cepat lagi. Dia maju lebih bergerak lagi, yaitu dia menjadi pribadi yang memperhatikan pekerjaan Tuhan, memperhatikan para imam, memperhatikan Tuhan, memperhatikan juga orang lain. Bagaimana dengan hidup kita semuanya? Apakah Anda adalah orang-orang yang selalu minta diperhatikan? Atau Anda adalah orang-orang yang selalu ingin memperhatikan orang lain? Ketika Anda menjadi orang yang mau menerima perhatian orang lain, maka sebenarnya Anda adalah orang-orang yang tidak bahagia. Anda adalah orang-orang sebenarnya memiliki penyakit rohani. Tapi kalau kita menjadi orang-orang yang memindahkan ruang kita, menjadi orang-orang yang memperhatikan, Anda pasti bahagia. Anda pasti akan sehat. Anda pasti akan bersuka cita. Karena kegembiraan dan kebahagiaan bukan diletakkan ketika kita diperhatikan, tetapi ketika kita memperhatikan orang lain. Nah, pelajaran yang ketiga dari janda miskin, seorang guru hidup yang hebat, yaitu ia memindahkan ruang egois ke ruang memperhatikan atau memberi perhatian kepada kepentingan banyak orang lain. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, semua kebaikan yang diberikan kepada seseorang itu bisa ditangkap akhirnya sebagai sebuah kewajiban atau hak dari orang yang menerima itu sendiri. Contohnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memberikan kepada seorang pengemis setiap hari misalnya 10.000, besok hari 10.000, besok hari 10.000, seminggu sampai seminggu 10 hari 10.000, dan akhirnya ketika orang itu berjumpa dengan pengemis itu, maka pengemis itu akan menganggap sebuah kewajiban, Anda harus memberi. Nah, demikian juga Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Artinya, ketika kita memberi belas kasihan, memberi kepentingan sesuatu kepada seseorang, itu bisa ditangkap sebagai kewajiban dan membuat orang itu kemudian menjadi egois. Orang itu harus memperhatikan saya. Orang itu harus untuk saya, memberi untuk saya, memberi untuk saya. Itu kecenderungan yang akan terjadi. Nah, melawan egois adalah dengan cara kita memberikan kepentingan orang lain itu terdepan. Memperhatikan kebutuhan-kebutuhan orang lain menjadi lebih utama. Memperhatikan kebutuhan-kebutuhan orang yang sangat memperhatikan yang kebutuhan itu menjadi lebih utama dalam hidup kita semuanya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pelajaran yang ketiga adalah pelajaran bagaimana kita memindahkan ruang egois kita menjadi ruang untuk kita memikirkan kepentingan dan kebutuhan orang lain lebih besar dibandingkan dengan kepentingan kita semuanya. Bukankah Alkitab berkata, perhatikanlah kepentingan orang lain lebih besar daripada kepentingan diri kita. Karena kepentingan diri kita justru itu yang akan menghasilkan konflik, masalah-masalah yang besar, baik untuk diri kita, baik untuk persekutuan, baik untuk pekerjaan Tuhan, baik untuk gereja. Maka jadilah orang-orang yang memindahkan ruang egois kita menjadi ruang untuk kepentingan publik. People oriented, people God, people ministry, sehingga pada akhirnya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semuanya pagi ini. Jadilah seorang guru hidup yang hebat. Belajar dari perempuan atau janda yang miskin ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Selamat pagi.